Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pertemuan hari ini adalah pemeriksaan bukti pengelolaan dan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamat, di mana pengamatan ini dilakukan untuk mencocokkan informasi dan fakta, membahas dan mengembangkan lebih lanjut data informasi, laporan dan atau pengakuan yang berisi petunjuk adanya dugaan telah atau sedang terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memperjelas, menambah dan menyempurnakan adanya data, informasi, laporan dan atau pengetahuan. Contoh dari kegiatan pengamatan yaitu mencocokkan identitas objek yang diamati, lokasi atau tempat kedudukan objek, sifat dan ragam kegiatan usaha termasuk ruang lingkupnya. Pengamatan di mana pengamat itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu pemeriksa pajak yang ditunjuk sebagai pengamat. Dalam pengamatan ada teknik pengamatan itu contohnya bisa dilakukan dengan wawancara dengan wajib pajaknya, kemudian melakukan penyamaran atau maupun pengusutan. Jadi ada beberapa kali kejadian misalnya gini, petugas pajak itu ragu dengan toko pelaporan dari wajib pajak tersebut, maka dia akan melihat misalnya di toko A, dia melihat berapa sih transaksi yang terjadi dalam satu hari, dalam satu minggu. Nanti dia akan perkalian berapa kira-kira berkunjung dikalikan dengan formulasinya sehingga akan ditemukan berapa omset pajak setiap bulannya. Seperti itulah kira-kira kalau ini. Kemudian tugas-tugas pengamat, yang pertama adalah melaksanakan pengamatan di lapangan dengan mengumpulkan data, keterangan atau konfirmasi sebanyak-banyaknya yang dapat dilengkapi dengan dokumen penunjang, melakukan dan mencocokkan data informasi, laporan dan atau pengaduan tersebut dengan data subjek pajak, SPT PPh dan SPT masa PPN. Menganalisis data lain yang ada hubungannya dengan objek yang diamati, kemudian menyusun hasil pengamatan. Masih ingat definisi dari pemeriksaan? Ya, baik, saya ulang lagi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sehingga tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut pemeriksaan, menurut tujuannya bisa Ibu jelaskan sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, yaitu terbagi menjadi dua, pemeriksaan khusus, di mana pemeriksaan khusus itu dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan lain dilakukan dalam rangka pertama, penerbitan nomor pokok wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak, penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi, penagihan pajak, keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan itu, dan penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Berdasarkan pasal 43A Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jika pada saat pemeriksaan terdapat petugas pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka atas wewenang Menteri Keuangan,
Direktorat Jenderal Pajak menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika dari hasil bukti permulaan ditemukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak yang melakukan penyelenggaraan dimaksud wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Kewajiban pajak yang harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, yang pertama adalah orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka itu wajib yang pertama memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk memasuki dan atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai penyimpanan bahan bukti. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memperlihatkan dan atau meminjamkan data bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. Yang keempat, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis kepada pemeriksa bukti permulaan. Dan terakhir, memberikan bantuan kepada pemeriksa bukti permulaan guna kelancaran pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kewajiban yang kedua yaitu pihak yang berkaitan atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan itu wajib memberikan keterangan dan atau bukti yang diminta oleh pemeriksa bukti permulaan. Sedangkan hak wajib pajak yang dilakukan pada saat pemeriksaan bukti permulaan, orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka mempunyai hak meminta kepada pemeriksa bukti permulaan untuk yang pertama menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan permulaan. Yang kedua, memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan. Dan mengembalikan bahan bukti yang telah dipinjam dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Alasan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan itu karena berupa hasil dari yang pertama, pengamatan diperoleh fakta-fakta atau data yang mengidentifikasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan baik lengkap maupun sederhana itu diperoleh dari fakta atau data yang kuat adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dari data tersebut, maka dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dengan tujuan untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan yang pertama, hasil pemeriksaan yang tidak diberitahukan kepada wajib pajak melalui pemberitahuan pemeriksaan dan tidak dilakukan pembahasan akhir atau closing reference. Yang kedua, bentuk dan isi laporan pemeriksaan bukti permulaan berbeda dengan bentuk dan isi laporan pemeriksaan umumnya yang berisi antara lain adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, modus operasi kasus yang terjadi yaitu cara-cara melakukan tindak pidana, unsur-unsur pidana yang dilanggar, unsur kerugian pendapatan negara, pokok pajak saja tanpa sanksi, nama dan identitas tersangka dan sanksi-sanksi, kemudian simpulan dan usul tindak lanjutnya apa. Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama mencari orang-orang yang dapat memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang di kemudian akan menjadi sanksi. Yang kedua, mengumpulkan dokumen atau bukti sedapat mungkin yang asli, kemudian dijadikan sebagai barang bukti. Yang ketiga, mencari orang yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai pelaku pidana, termasuk juga membantu menyuruh atau yang turut serta. Yang keempat, mengetahui cara-cara melakukan tindak pidana. Yang kelima, mengetahui motif dilakukannya tindak pidana. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, maksudnya adalah walaupun telah dilakukan tindak pemeriksaan bukti permulaan,
wajib pajak dengan kemauan sendiri itu dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyampaikan SPT pemberitahuan dan atau dia menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang mulanya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat polisi negara Republik Indonesia, maka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan yang pertama adalah penyidikan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak dan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan. Jika pengungkapan kebenaran perbuatan wajib pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau penghentian pemeriksaan bukti permulaan jika tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Termasuk dalam pengertian tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan itu adalah pertama, calon tersangka tidak dapat diidentifikasi. Satu-satunya calon tersangka meninggal dunia. Yang ketiga, daluarsa penuntutan, dan yang terakhir nebis in idem. Bagaimana prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? Yang pertama, orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka harus menyampaikan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak dan disertai dengan perhitungan kekurangan pembayaran pajak, jumlah pajak yang sebenarnya harus terutang, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% sebagai pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Yang kedua, orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat objek pajak diadministrasikan dan tembusannya kepada Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tindak lanjut pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan oleh wajib pajak. Yang pertama, pemeriksa bukti permulaan melakukan pengujian atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa pengungkapan kebenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mengirimkan pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak bahwa pemeriksaan bukti permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan. Yang ketiga, dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mengirimkan pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Materi diskusi yang pertama, Anda disuruh menyebutkan bentuk atau jenis perbuatan wajib pajak yang mencerminkan keadaan dan atau bukti yang memberikan petunjuk adanya tindak pidana. Jadi Anda disuruh mencari dan memberi penjelasan, di mana nanti penilaian ini tergantung dari kualitas pembahasan Anda. Materi diskusi yang kedua, strategi apa yang harus dilakukan agar wajib pajak terhindar dari pemeriksaan? Untuk materi diskusi yang ketiga, Anda diminta menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.